Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, Ibu Bapak umat Buddha Wihara Metta Tegal yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Berbahagia ya, hari ini kita dalam keadaan sehat, bisa hadir di wihara sama-sama melaksanakan kama baik ya. Jadi dengan hadir saja, niat dari rumah, niat untuk hadir ke wihara sudah merupakan perbuatan baik. Ya, Sang Buddha mengajarkan marilah kita tambah perbuatan baik, kemudian hindari perbuatan jahat, sucikan hati dan pikiran. Bagaimana kita bisa melaksanakan itu? Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, Bapak, dan Saudara, tiba giliran saya hari ini terjadwal untuk menyampaikan ceramah Dhamma. Sebetulnya sudah lama ya Bu jadwalnya, jadi kira-kira 1 bulan yang lalu. Tapi mohon maaf, baru kali ini bisa memenuhi jadwal tersebut karena kesibukan kami, para maklum, berkaitan dengan kegiatan 17-an ya. Jadi banyak acara, tanggal 3 itu ada rapat pada saat itu, kemudian tanggal 10-nya juga ada kegiatan jalan sehat. Sebetulnya hari ini juga ada kegiatan lagi, tapi saya sudah berjanji ya pada panitia. Untungnya di sana kegiatannya siang, jadi setelah dari sini nanti saya akan mohon pamit langsung menuju ke tempat acara. Ceritanya ada acara pembubaran panitia hari ini. Kemudian saya dengar juga hari ini ada kegiatan perlombaan ya di wihara dalam rangka memeriahkan 17-an. Saya waktunya sampai jam berapa ini Bu? Pokoknya sebelum jam 9 pokoknya ya. Jadi tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh ya. Jadi pas bersamaan acara di wihara, saya juga ada acara juga begitu. Baik, terima kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara, untuk pagi ini saya akan membawakan ceramah Dhamma dengan topik 8 kondisi duniawi ya. Jadi Ibu, Bapak sudah sering mendengar hal ini. Mari kita mengulang lagi ya, apa sih itu 8 kondisi duniawi. Atau yang disebut Ataloka Dhamma. Betul nggih? Ataloka Dhamma. Ya. Jadi dunia ini tidaklah seindah bunga mawar. Jadi dunia ini juga tidak juga penuh dengan duri-duri. Namun bunga mawar itu adalah indah, lembut, kemudian harum. Tetapi dari batangnya tempat bunga mawar ini tumbuh adalah duri-duri yang mengitari atau yang melalui tumbuh bunga tersebut. Jadi kalau seorang optimis, dia berpandangan bahwa dunia ini indah seperti bunga mawar. Kemudian orang yang pesimis mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan duri. Bagi seorang realis berpikir bahwa dunia ini indah, namun juga dunia ini penuh dengan duri. Kemudian bagaimana seorang realis menyikapi, ya harus waspada dengan duri-duri tersebut supaya tidak terluka. Pendulum dia akan bergerak ya, kanan ke kiri terus menerus. Jadi pendulum itu seperti bandul ya, maunya bandul itu jadi dia digerakkan dengan gravitasi. Jadi dia akan bergerak terus ke kiri maupun ke kanan. Baik kita mau mengharapkan daripada keadaan kondisi dunia maupun tidak mengharapkan kondisi dunia yang tidak kendaki,
Ini akan terus berjalan selama manusia hidup di dunia ini selalu akan mengalami. Ibu bapak, kita mengulang kembali bahwa 8 kondisi duniawi ini antara lain adalah untung dan rugi, ya, laba dan alaba, kemudian tenar dan tercemar, ya, yasa dan ayasa, kemudian terpuji, tercela, ya, pasamsa dan ninda, kemudian kebahagiaan dan penderitaan, suka dan dukha, dukha ya, D-U-K-K-H, ya, dukha. Ibu bapak dan saudara, kita mulai dengan untung dan rugi. Jadi semua orang mengharapkan untung, ya, dimana kalau untung atau laba itu seorang pengusaha mesti ia akan merasa senang, tetapi sebaliknya kalau rugi otomatis kecewa, kan begitu. Ini sifat manusia, sifat alami manusia seperti itu. Apabila dapat keuntungan kita akan senang, ya, berbahagia, bergembira, tetapi kalau rugi kita akan kecewa dan merasa tidak puas. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga saking rugi yang terlalu banyak sampai-sampai ada orang yang bundir, ya, sampai bunuh diri oleh karena tidak tahan dia mengalami kerugian tersebut. Juga kita sering atau pernah mendengar disamakan keadaan untung dan rugi ini. Ada juga yang menyebutnya kadang memperoleh, kadang kehilangan, ya. Jadi kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Pada masa Sang Buddha, ada seorang wanita, dia sedang mempersembahkan dana makan kepada Biku Sariputta beserta biku-biku yang lain. Sembari dia melayani beliau, dia juga menerima surat, ya, yang mana surat tersebut isinya bahwa keluarganya, ya, suami dan anak-anaknya pada saat perjalanan untuk menuju ke tempat penyelesaian sengketa, dia dibunuh di tengah jalan. Jadi setelah dia baca sekilas, dimasukkan lagi suratnya ini ke sakunya, dan dia pun dengan tenang kembali dengan batin yang tenang melayani para biku ini, seolah tidak terjadi apa-apa, ya. Jadi sungguh tenang, ya, kondisi ibu yang bersangkutan. Kemudian ada juga seorang pelayan, dia saking mungkin karena ada permasalahan di rumah, kemudian tidak konsentrasi, dia membawa mangkuk yang berisi susu, itu terpleset sehingga jatuh dan pecah. Jadi Biku Sariputta menghiburnya. Jadi sesuatu yang pecah, yang bisa pecah tetaplah nanti suatu saat akan pecah, ya, jadi demikian menghibur beliau. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya umat awam, ya, Wisaka. Beliau sering berkunjung ke wihara, pada situ Sang Buddha berdiam, menyokong, ya, berdana makan kepada Sang Buddha dan pada para biku lainnya. Jadi sebelum masuk wihara, Wisaka ini mengenakan pakaian yang mewah yang bagus, kemudian dilepaskan, ya. Sebelum masuk wihara dilepaskan, dititipkan kepada pelayannya. Kalau sekarang ajudannya lah, ya. Pelayan, kemudian disimpan. Begitu pulang, lupa, ternyata setelah ditelusuri pakaian tersebut masih tertinggal di wihara. Kemudian Wisaka menyampaikan kepada pelayannya tersebut, silakan dicek apakah ada di sana. Apabila nanti sudah disentuh oleh biku, tidak usah diambil. Jadi ternyata
Iku Sariputa mengamankan daripada pakaian tersebut dan disimpan. Suatu saat nanti apabila ada yang mengambil, yang mengakui gitu ya, akan diberikan. Kemudian Wisaka mendengar hal tersebut sehingga menghadaplah kepada Sang Buddha. Bante, kebijaksanaan atau perbuatan baik apa yang harus bisa saya lakukan? Jadi karena pakaian tersebut cukup mewah ya zaman dahulu, itu cukup mahal, tidak ada yang mampu membeli sehingga dibelilah oleh Waisaka sendiri. Kemudian uangnya atas petunjuk daripada Sang Buddha bahwa silakan nanti disumbangkan atau dibuat untuk membangun wihara. Ya, jadi setelah wihara ini dibangun, diserahkan kepada sangga, kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada ajudannya. Ya, bukan memarahi tetapi malah mengucapkan terima kasih bahwa dengan kamu tadi meninggalkan pakaian ini sehingga saya mendapat kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Apabila ada ART di rumah yang tidak berdaya, mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil, tidak usah dimarahi, malah kita ambil pelajarannya. Siapa tahu itu merupakan hal yang baik buat kita. Kemudian yang berikutnya adalah tenar dan tercemar, ya, tenar dan tercemar, yasa dan ayasa. Jadi apabila kita tenar, itu kita senang. Tapi kalau tercemar, ya nama baik kita dicemarkan, otomatis kita akan sangat marah dan benci, timbul rasa kebencian. Jadi tenar ini kadang-kadang diharapkan ya, oleh semua orang mengharapkan ketenaran. Bila mana perlu membayar ya seseorang supaya dipublikasi, baik itu gambar, foto maupun nama-nama, supaya kita tenar begitu ya. Tetapi kalau kita tercemar ya, dicemarkan oleh seseorang, timbul rasa benci dan kita kecewa. Jadi semua orang seperti itu ya, semua orang mengalami seperti itu. Dikatakan bahwa kita tidak usah mencari ketenaran. Sebetulnya tenar itu akan datang dengan sendirinya apabila kita tulus melakukan apa yang kita bisa perbuat demi kesejahteraan atau manfaat orang lain. Jadi kalau lebah itu dia akan mencari nektar ya. Nektar ini suatu cairan yang mengandung gula yang dibutuhkan oleh lebah maupun serangga atau burung untuk membantu daripada ini pembuahan gitu ya. Jadi tanpa diundang ya, tanpa diundang lebah ini dia datang. Begitulah hendaknya sifat kita melakukan hal-hal yang baik, kebajikan, sehingga tidak usah mencari-cari atau menyuruh-nyuruh orang supaya kita ditenarkan gitu kan, bahwa diviralkan ya istilahnya zaman sekarang itu. Jadi nanti akan ketahuan dengan sendirinya. Apabila kita tercemar namanya, nama baiknya, tentu kita akan kecewa. Pada zaman Sang Buddha, jadi sering sekali beliau diisukan, ya ada desas-desus bahwa beliau dibilang membunuh seorang wanita yang pernah bermalam di wihara, beliau beserta murid-muridnya. Kemudian ada anak-anak yang ingin ditahbiskan oleh beliau Sang Buddha, dikatakan kepada orang-orang yang tidak senang ya. Jadi pada zaman Sang Buddha pun memiliki musuh ya, banyak yang tidak senang kepada beliau. Itu bilangnya atau diisukan bahwa anak-anak ini dirampas dari para orang tuanya, kemudian para istri-istri juga dirampas dari suami-suaminya untuk ditasbihkan.
Jadi beliau cukup tenang ya menghadapi hal ini, walaupun hal itu tidak terbukti semuanya. Itu seperti biasanya lah, orang yang tidak suka memang ada-ada saja yang dibikin isu. Itu dicemarkan ya, dicemarkan nama baiknya. Kita pun selaku umat awam, selaku manusia biasa tidak terlepas dari hal itu. Itu wajar. Tetapi bagaimana kita supaya tenang, seimbang menghadapi hal tersebut. Suatu saat kita bisa tenar, suatu saat kita bisa tercemar. Bagaimana supaya kita itu tetap tenang, seimbang menghadapi. Bagaimana caranya? Kira-kira bagaimana caranya Ibu Bapak? Supaya bisa kita sedikit demi sedikit tenang. Caranya bermeditasi. Ibu Bapak, setiap Rabu malam ya ada latihan meditasi. Mari kita sama-sama ya, termasuk dengan saya, harus banyak berlatih meditasi supaya tenang dan seimbang. Ya, kita namanya saja baru proses ya berlatih. Baru proses berlatih, sudah ada niat saja ya kita sudah ada karma baik, apalagi melaksanakan. Tidak apa-apa dilaksanakan dalam meditasi. Baru 2-3 kali tarikan napas, pikiran kita sudah mengembara kemana-mana. Nggak apa-apa, kacana nggak apa-apa ya. Jadi dalam meditasi ini ada 3 ya. Yang pertama, yang mereka yang sudah latihannya beberapa tahun ya, beberapa puluh tahun, dia akan tenang ya, akan tenang seimbang begitu melakukan sikap meditasi. Kemudian yang kedua, selalu ya begitu kita melakukan sikap meditasi selalu muncul ya pikiran-pikiran ini mengembara ya. Kalau mengikuti itu yang mengembara kita ikuti, sehingga itu namanya apa? Namanya melamun ya. Kita mengikuti, jadi pikiran yang mengembara. Tetapi yang benar kalau pemula itu adalah begitu kita bermeditasi, ambil sikap, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, kemudian ada pikiran yang lain, jadi mengembara pikiran ini. Tapi kita tetap sadar dengan napas masuk, napas keluar, jadi ikuti terus. Kemudian kita kembali lagi ke objek, itu objek napas. Beberapa kali tarikan, napas masuk, napas keluar, kembali lagi, nggak apa-apa. Jadi yang betul itu katanya, ya, yang betul itu karena pemula, Kemudian Ibu Bapak sekalian, yang berikutnya adalah terpuji dan tercela ya. Jadi terpuji dan tercela. Ya, semua orang membutuhkan pujian. Wah, dia itu bagus, dia itu cukup sukses, jadi dipuji, cukup senang ya. Tetapi apabila kita dicela, kita akan merasa kecewa, kemudian malu ya. Kalau kita dicela itu kita merasa malu, kemudian juga timbul rasa benci ya di dalam hati kita. Kenapa gitu? Kenapa kok? Ya memang itulah. Itu kita sadari. Jadi pada saat kita dipuji, semua orang mengharapkan ya pujian-pujian. Tetapi berhati-hati di dalam menerima pujian. Kadang-kadang itu bersifat tipuan ya. Jadi dia itu memuji, mengada-ngada karena kita senang dipuji, sehingga dia ujung-ujungnya apa? Misalnya pinjam uang ya. Jadi karena merasa senang dipuji sehingga diberikan pinjam uang dan sebagainya. Jadi harus hati-hati menerima pujian. Jadi demikian juga pada saat kita dicela. Pada zaman Sang Buddha pun ya, beliau Guru Agung Buddha Gautama juga dicela juga. Apalagi kita manusia biasa, beliau juga dicela pada saat itu. Sehingga pada suatu saat ya
Biku Sariputta menyampaikan, Bante, kalau di sini terus kita berdiam nanti akan menerima celaan-celaan terus. Terus bagaimana? Sebaiknya kita pindah ke desa lain. Nah, bagaimana nanti kalau di desa lain kita juga memperoleh celaan, ya, memperoleh makian atau memperoleh kata-kata yang sifatnya mencemooh dan lain sebagainya, ya nanti kita pindah lagi. Oh, tidak seperti itu. Nanti kita tidak akan mendapatkan tempat di seluruh India ini. Ya, beliau menyampaikan begitu. Kemudian bagaimana, Bante? Kita harus menghadapi. Ya, kita harus hadapi. Di sini ada satu permasalahan. Kita harus hadapi, ya, di sini, dan bersabar. Ya, dan bersabar. Jadi pelajaran yang kita petik dalam hal ini adalah kita harus bersabar menghadapi baik itu celaan, cacian, kemudian pencemaran dan lain sebagainya. Pokoknya segala hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita sukai, kita harus bersabar. Latihan bersabar. Jadi Sokrates seorang filsuf, dia setiap hari mendapat celaan atau omelan oleh istrinya sendiri. Setiap beliau mau keluar untuk menolong orang lain, istrinya karena kurang toleran jadi selalu dimarahi, selalu di kata-kata kasar, ya. Pada suatu waktu istrinya ini sakit, ya, sehingga dia tidak sempat ngomel-ngomel, ya, pada Sokrates. Kemudian dia dengan senang hati, bukan senang hati, dia merasa sedih, ya. Teman-temannya menyampaikan, kenapa begitu sedih hari ini? Bahwa aku hari ini tidak mendapatkan omelan dari istriku. Loh, kenapa tidak mendapatkan omelan? Jadinya kan harus senang. Oh, tidak. Jadi aku senang bahwa di sini ada untuk latihan bersabar, ya. Apabila nanti bapak-bapak, ya termasuk saya, diomeli oleh istri-istrinya, oleh ibu-ibunya, itu kita ya diam saja. Bagaikan batu yang tidak bergeming, walaupun diterpa oleh angin badai, tidak akan bergeming. Kita tetap bersabar. Jadi latihan bersabar, itu anggap untuk latihan bersabar. Kalau kita nanti marah, ikut marah atau benci, ya, seperti yang sering-sering kita dengar dalam khotbah para biku, bahwa kalau kebencian dibalas dengan kebencian tidak akan berakhir. Jadi kebencian itu dibalas dengan, ya kita minimal diam. Sungguh syukur-syukur bisa kasih sayang, ya. Memang mudah atau gampang diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, ya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk melatih hal ini, ya. Jadi dalam keadaan apapun kita latih supaya batin kita tetap tenang, ya, seimbang. Karena tujuannya daripada kita belajar Dhamma itu apa sih? Kira-kira apa tujuannya kita belajar Dhamma? Ya. Jadi mengurangi kemarahan, kemudian mengurangi keserakahan, mengurangi ego. Kalau melenyapkan belum bisa karena kita belum arahat, kan begitu ya. Jadi kita paling tidak mengurangi. Mari kita mengurangi, belajar mengurangi. Ya, makin sering ke wihara mendengarkan Dhamma, makin sering kita menonton YouTube ceramah-ceramah biku, ya. Makin sering kita menonton TikTok, ya, tentang ceramah daripada biku, siapa saja yang berkaitan dengan Dhamma. Itulah untuk latihan kita. Jadi kita harus sering-sering berlatih. Segala sesuatunya itu harus dilatih. Memang awalnya kita berat, tapi harus dipaksakan. Apalagi melawan rasa malas. Betul ya? Betul nggak kira-kira? Saya sendiri merasakan, ya. Jadi kita tidak konsisten. Saya sendiri tidak konsisten gitu. Saya tidak mengumpamakan yang lain. Jadi diri saya sendiri gitu.
Sekarang, ini tahu-tahu ada timbul rasa malas. Kalau kita mengikuti rasa malas tersebut, ya kita dikalahkan, tidak akan maju. Kalau kita mau maju, marilah kita lawan ya, hambatan-hambatan ya, penggoda, ya mara istilahnya ya, itu kita lawan. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir, kebahagiaan ya dan penderitaan. Betul ya, tadi yang pertama untung dan rugi, kemudian tenar, tercemar, kemudian ada terpuji, tercela, kemudian yang terakhir ada kebahagiaan dan penderitaan. Jadi kebahagiaan pada umumnya manusia adalah kebahagiaan yang telah terpenuhi kebutuhan inderanya. Ya, berusaha, punya uang, bisa punya rumah, kita bahagia. Setelah itu punya kendaraan buat sarana, ya, tentunya untuk makan cukup. Ya, kita berusaha seperti itu. Kemudian apabila kita tidak berhasil di dalam usaha, otomatis menderita, ya, otomatis menderita. Jadi ada kisah Gotami, ya pernah mendengar ya. Jadi anaknya ini meninggal. Jadi dia tidak terima dengan kondisi tersebut. Karena kita menderita itu kan kalau sudah tua, usia tua, kita sudah merasa menderita. Ya, yang tadinya duduk sampai 1 jam kuat, nah, kalau sudah usia tua, sudah lansia ya, di bawah 60, sudah mulai pegel-pegel, kesemutan ya, tidak kuat. Itulah penderitaan. Apalagi usia tua diikuti dengan penyakit. Nah, ini malah tambah juga penderitaan kita, merasa penderitaan. Lebih-lebih lagi ada keluarga kita yang meninggal. Ya, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya, ya. Orang tua, orang-orang yang kita dekat dengan kita. Kemudian saudara, anak-anak, bagaimana? Kemudian kisah Gotami ini datang ke seorang yang pintar ya pada zaman dahulu. Datang, tolong ini supaya hidup anak saya. Ada obatnya tidak? Oh, tidak ada. Kemudian datang lagi supaya menghidupkan anaknya yang telah meninggal. Tidak ada. Nah, kemudian yang ketiga diberikanlah saran atau dikasih tahu, datang saja kepada Sang Buddha. Nah, datang kepada Sang Buddha. Beliau menyampaikan bisa dihidupkan asalkan dengan syarat gitu ya. Jadi disuruh mencari apa? Mencari biji apa? Lada ya. Kalau di sini saya mengutip topik ini dari buku yang ditulis oleh Bhikkhu Narada Mahathera dari Sri Lanka. Dia sudah meninggal dunia dengan judul Sang Buddha dan Ajarannya ya. Jadi di sana dijelaskan itu, dicontohkan bunga sesawi. Sesawi itu sejenis biji sesawi, sejenis biji yang dikemangi itu. Nah, kemangi selasih, semacam jenis biji selasih. Apabila itu direndam dengan air, itu dia akan mengeluarkan semacam jelly. Pernah es selasih? Nah, seperti itu. Jadi itu bagus untuk tubuh kita, vitamin ya. Es selasih itu bagus kan? Ya untuk obat. Obat apa? Obat haus kan? Obat haus. Ya, jadi itu seperti itu. Coba datang ke setiap rumah yang di sana belum pernah ada yang mengalami orang meninggal. Nah, begitu syaratnya. Datanglah kisah Gotami ini. Datengin, sini pernah ada meninggal? Oh pernah. Ayahnya, sini kakeknya meninggal dan sebagainya. Ya. Kemudian kisah Gotami ini kembali lagi pada Sang Buddha. Memang tidak ada Bante yang demikian. Kemudian dia tercerahkan
ya, sehingga menyadari daripada makna kehidupan ini. Dia kemudian mengerti ya sifat kehidupan ini, bahwa semua di dunia ini tidak lepas daripada umur tua, sakit, begitu kan, kemudian meninggal. Lalu dia ditanya, dan seorang menanya, kenapa sekarang sudah tabah dan tidak menangis? Ya, dia menyampaikan, tidak diundang dia datang, tanpa kabar dia pergi. Seperti buah jatuh dari pohon ya. Jadi buah itu jatuh dari pohon tidak karena tua ya, bisa aja masih muda dia bisa jatuh. Ya pas setengah matang dia bisa jatuh. Sama dengan kita juga, jadi masih muda belia, masih anak-anak baru lahir. Jadi kematian itu tidak bisa kita hindari. Kematian tidak bisa dihindari. Sebagaimana di parita kita ya, Ibu Bapak, Abinha Paca Wekana ya Bu ya. Jadi kita tidak bisa menghindari usia tua, kita tidak bisa menghindari usia tua, kemudian sakit, kemudian mati. Itu wajar ya, jadi tua, sakit, mati itu adalah wajar. Ibu, Bapak, dan Saudara, ini karena waktu dibatasi, ya memang kalau ceramah itu maksimal 40-45 menit lah begitu nih. Beda dengan dhamma kelas ya. Nah kelas kemudian itu lebih lama dan ada tanya jawab. Jadi saya tidak akan menolak daripada tadi permintaan panitia, kurang dari jam 9 sudah selesai ya. Ini masih ada 5 menit lagi Bu ya. Saya lanjutkan sedikit. Baik Ibu Bapak, bahwa apa yang tadi saya sampaikan tadi, yang kita dengarkan, kita pelajari, kita ingat-ingat ya. Ini hal baik juga buat saya untuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Dengan adanya saya berbicara ini, jadi secara tidak langsung saya menggali daripada materinya dan mengingatkan buat saya bahwa di dunia ini ada 8 kondisi ya, 8 kondisi duniawi, yang mana di situ disebutkan ada untung dan rugi, kemudian ada tenar, tercemar ya, kemudian terpuji, tercela, dan kebahagiaan dan penderitaan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya, marilah kita bersikap tenang dan seimbang, walaupun berat untuk dilaksanakan, tetapi teorinya seperti itu. Teorinya seperti itu, dan ini adalah jalan dhamma, memang sudah dibuktikan ya. Kita termasuk saya baru tahu hal ini ya. Sering-sering kita mendengarkan tetapi belum sampai memahami. Jadi mari kita pahami dan kita laksanakan. Apabila kita ada satu permasalahan yang tidak mengenakkan kita, oh itu wajar. Bagaimana kita menyikapi? Apabila misalnya seorang ART kita bertindak, ya mungkin dia teledor, ada permasalahan di rumahnya, jangan dimarahin, jangan kita tersinggung, tetapi anggaplah itu hal yang bisa bermanfaat bagi kita untuk kebajikan kita ya. Ibu Bapak, demikian, ini sudah kurang dari 5 menit sesuai dengan janji yang menyampaikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semakin maju di dalam dhamma, semoga kita berbahagia selalu, kita hidup rukun sesuai dengan tema daripada hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Gimana temanya? Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
Iya, terima kasih. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.